Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda sekalian berada. Perkenalkan, nama saya Celana Latasha Benjamin dengan nomor induk mahasiswa 255-0101-00111080 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Relevansi Prinsip Common but Differentiated Responsibilities dan Konvensi Pengungsi 1951 terhadap perlindungan iklim. Pertama-tama, saya akan memberikan data mengenai pengungsi iklim. Pada tahun 2024, Global Report on Internal Displacement mencatat ada 83,4 juta orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan menjadi pengungsi internal. 9,8 juta di antaranya terpaksa pindah akibat bencana alam. Angka pengungsian akibat bencana pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, yang saat itu berjumlah 7, juta orang dari 74,6 juta orang. Totalnya, pada tahun 2024, 45,8 juta orang di seluruh dunia merupakan pengungsi iklim. Perlu diingat, orang yang telah menjadi pengungsi iklim pada beberapa tahun sebelumnya dapat kembali menjadi pengungsi iklim. Data tersebut tetap dicatat kembali oleh Global Report on Internal Displacement. Lalu, timbullah pertanyaan, apa itu pengungsi iklim? Pengungsi iklim adalah individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat dampak perubahan iklim yang membahayakan nyawa para pengungsi iklim tersebut. Penyebab perubahan iklim ini beragam, mulai dari aktivitas-aktivitas manusia berupa pembakaran fosil, deforestasi, hingga urbanisasi. Namun, pengungsi iklim tidak diakui dan tidak dilindungi secara hukum internasional. Kesepakatan-kesepakatan seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 hanya melindungi pengungsi akibat konflik, perang, dan masalah politik di dalam suatu negara. Akibatnya, pengungsi iklim terjebak dalam suatu jurang hukum yang besar. Oleh karena itu, prinsip common but differentiated responsibility muncul sebagai respons karena adanya ketimpangan tanggung jawab antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam menghadapi permasalahan global, terlebih khusus dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi secara ekstrem. Dalam kondisi seperti ini, penerapan prinsip common but differentiated responsibilities dapat menjadi dasar moral dan hukum bagi pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi iklim. Keterkaitan dan relevansi antara prinsip common but differentiated responsibilities dengan Konvensi Pengungsi 1951 inilah yang mendasari penelitian ini. Terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang pertama, bagaimana relevansi prinsip common but differentiated responsibilities dalam konteks perlindungan terhadap pengungsi iklim di tingkat internasional? Yang kedua, bagaimana ketentuan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dapat memberikan dasar perlindungan bagi pengungsi iklim? Dan yang ketiga, bagaimana ketentuan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dapat memberikan dasar perlindungan bagi pengungsi iklim? Dan untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis relevansi prinsip common but differentiated responsibilities dalam konteks perlindungan pengungsi iklim di tingkat internasional. Yang kedua, menelaah sejauh mana ketentuan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dapat dijadikan dasar perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim. Dan yang ketiga, mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip common but differentiated responsibilities dan Konvensi Pengungsi 1951 untuk membangun kerangka hukum internasional yang lebih inklusif dan adaptif bagi pengungsi iklim. Untuk manfaat dari penelitian ini sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yakni memperkaya kajian hukum internasional dengan mengaitkan hukum lingkungan internasional serta hukum pengungsi, dan manfaat praktis, yakni menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, dan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan pengungsi iklim.
Dalam menulis artikel ini, ada 3 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama dilakukan oleh Saverio Bellizzi, Christian Popescu, Catelo M. Panu Napodano, Maura Fiamma, dan Luca Segolon pada tahun 2023 dengan judul Global Health, Climate Change, and Migration, The Need for Recognition of Climate Refugees. Menyoroti bahwa pengungsi iklim menjadi korban terlupakan dari perubahan iklim akibat minimnya data. Padahal jumlah mereka terus meningkat dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar orang pada tahun 2050. Perubahan iklim juga memperburuk kondisi kesehatan para pengungsi, seperti malnutrisi akibat kekeringan dan meningkatnya penyakit bawaan air yang semakin membebani sistem kesehatan negara berpendapatan rendah dan menengah. Yang kedua ada penelitian Philip Lutz, Anna Stunzi, dan Stefan Manser-Egli pada tahun 2021 yang menyoroti bahwa perlindungan pengungsi internasional dan mitigasi perubahan iklim sama-sama merupakan barang publik internasional yang membutuhkan kerjasama serta tindakan kolektif antar negara. Namun, ketimpangan kapasitas dan kepentingan antar negara menimbulkan masalah collective action, termasuk fenomena free rider yang menyebabkan distribusi tanggung jawab perlindungan pengungsi iklim menjadi tidak adil. Dan penelitian yang terakhir yakni penelitian dari Elia S. Ritaran pada tahun 2023 menyoroti hubungan antara perpindahan akibat perubahan iklim dan penentuan status pengungsi di bawah Konvensi Pengungsi 1951, serta mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan hukum yang membatasi perlindungan bagi migran iklim. Ia menekankan bahwa kerusakan lingkungan tidak memenuhi unsur penganiayaan, sehingga para imigran pengungsi iklim umumnya dikecualikan dari definisi pengungsi dalam kerangka hukum yang ada. Para pengungsi iklim berada dalam situasi abu-abu karena meskipun mereka berpindah untuk mencari perlindungan, status mereka tidak diakui secara eksplisit dalam Konvensi Pengungsi 1951. Oleh sebab itu, penelitian ini menghubungkan prinsip CBDR dengan Konvensi 1951 untuk menganalisis bagaimana keduanya dapat berperan dalam memberikan perlindungan yang lebih jelas dan efektif bagi pengungsi iklim. Ada 4 landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama adalah prinsip Common but Differentiated Responsibilities yang menegaskan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama dalam perlindungan lingkungan global, namun dengan derajat kewajiban yang berbeda sesuai dengan kontribusi historis dan kapasitas dari masing-masing negara. Yang kedua, Konvensi Pengungsi 1951. Dari perspektif hukum pengungsi, Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 menjadi landasan normatif utama perlindungan bagi individu yang terpaksa meninggalkan negaranya. Yang ketiga, teori keadilan iklim. Perubahan iklim merupakan persoalan keadilan global, karena negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi global justru menanggung beban terbesar dari dampaknya. Dan yang terakhir, teori keamanan manusia. Dalam teori ini, pengungsi iklim bukan hanya fenomena migrasi, melainkan sebuah persoalan keamanan manusia global yang memerlukan solidaritas antar negara. Untuk metode penelitiannya sendiri, terdapat 3 metode. Yang pertama, studi pustaka, yang menitikberatkan pada sumber tertulis maupun literatur yang relevan seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi lainnya untuk memperoleh data-data terhadap objek yang sedang diteliti. Yang kedua, ada sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, laporan, atau publikasi yang sudah tersedia, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun digital. Yang ketiga, ada metode kualitatif, yakni metode dengan mengumpulkan data dengan tidak diubah datanya menjadi bentuk angka, melainkan dikaji berdasarkan isi, makna, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, relevansi prinsip Common but Differentiated Responsibilities dalam konteks perlindungan terhadap pengungsi iklim. Prinsip Common but Differentiated Responsibilities menegaskan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab dalam menghadapi perubahan iklim, namun dengan tingkat kewajiban yang berbeda sesuai kapasitas dan kontribusi historis dari masing-masing negara. CBDR menjadi dasar moral dan legal bagi negara maju untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, terutama karena fase industrialisasi, negara-negara maju telah berkontribusi secara signifikan terhadap emisi global. Dalam konteks perlindungan pengungsi iklim, prinsip ini menyediakan dasar argumentatif untuk membentuk atau merevisi instrumen hukum baru yang dapat mengisi kekosongan perlindungan yang belum diakui dalam UNFCCC maupun Paris Agreement. CBDR juga mendorong mekanisme burden sharing dan responsibility sharing seperti pendanaan, transfer teknologi,
serta kebijakan kemanusiaan bagi negara maju untuk membantu negara berkembang yang rentan akan perpindahan paksa dan memperkuat dukungan terhadap negara yang terdampak pada perubahan iklim. Pada akhirnya, CBDR menjadi fondasi penting dalam upaya membangun kerangka hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap meningkatnya fenomena climate-induced displacement. Selanjutnya, pembahasan yang kedua berbicara tentang dasar perlindungan bagi pengungsi iklim berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi Pengungsi 1951 merupakan landasan hukum internasional utama yang mengatur perlindungan bagi individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, konvensi ini tidak mencantumkan istilah pengungsi iklim. Definisi pengungsi dalam konvensi ini hanya mencakup mereka yang meninggalkan negara mereka akibat mengalami ancaman yang membahayakan diri mereka seperti perang, kondisi politik, maupun penganiayaan. Melalui metode penafsiran, sejumlah pasal dalam konvensi ini dapat digunakan untuk membela individu yang terdampak perubahan iklim ekstrim, terutama ketika kondisi lingkungan memperburuk situasi sehingga terjadi penganiayaan secara tidak langsung yang menyebabkan suatu bahaya bagi nyawa mereka. Pasal 33 yang mengatur asas non-refoulement memberikan dasar hukum penting untuk mencegah pemulangan individu yang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan dan hak-hak dasar mereka. ICCPR juga memperkuat perlindungan ini melalui kewajiban negara untuk menjaga hak hidup, tempat tinggal layak, dan kondisi kehidupan manusiawi, sehingga negara tidak dapat mengembalikan suatu orang atau kelompok ke situasi yang dapat membahayakan hak-hak mereka. Meskipun demikian, ketiadaan pengakuan eksplisit mengenai pengungsi iklim menyebabkan perlindungan mereka sangat bergantung pada penafsiran masing-masing negara dan lembaga yang terkait. Dan poin yang terakhir adalah integrasi prinsip CBDR dan Konvensi Pengungsi 1951 untuk membentuk kerangka perlindungan pengungsi iklim yang inklusif dan adaptif. Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap pengungsi iklim dalam Konvensi Pengungsi 1951 menciptakan suatu celah perlindungan hukum yang signifikan bagi jutaan orang yang terdampak perubahan iklim. Prinsip Common but Differentiated Responsibilities dalam kerangka hukum memberikan suatu dasar moral dan legal untuk mendorong negara maju berperan lebih besar dalam menangani dampak lingkungan yang memicu migrasi paksa. Meskipun demikian, CBDR belum secara langsung memberikan perlindungan bagi pengungsi iklim, sehingga diperlukan integrasi antara prinsip ini dengan Konvensi Pengungsi 1951. Melalui pendekatan evolutive interpretation dan human rights-based approach, definisi penganiayaan dalam konvensi dapat diperluas agar mengakomodasi ancaman ekstrim dari perubahan iklim. Integrasi tersebut juga memungkinkan penerapan burden sharing yang lebih adil, termasuk dukungan finansial, teknologi, dan skema penerimaan pengungsi dari negara maju kepada negara berkembang. Pada akhirnya, kombinasi CBDR dan prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi 1951 dapat membentuk suatu kerangka hukum internasional yang inklusif, adaptif, serta mampu merespons dinamika migrasi iklim yang semakin kompleks. Kita masuk ke dalam kesimpulan, prinsip Common but Differentiated Responsibilities memberikan dasar moral dan legal bagi negara maju untuk menanggung tanggung jawab lebih besar dalam melindungi pengungsi iklim, mengingat kontribusi historis mereka terhadap perubahan iklim. Keterbatasan definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951 menimbulkan kekosongan perlindungan, sehingga diperlukan penafsiran berbasis hak asasi manusia dan harmonisasi hukum internasional untuk menjamin pemenuhan hak pengungsi iklim. Integrasi antara CBDR dan prinsip-prinsip fundamental dalam Konvensi Pengungsi 1951 pada akhirnya dapat menghasilkan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adaptif bagi perlindungan pengungsi iklim. Saran saya untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait kebaruan dari Konvensi Pengungsi 1951, serta saya juga menyarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait hukum atau perjanjian internasional yang berhubungan dengan pengungsi iklim. Berikut adalah daftar pustaka saya untuk penelitian ini. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam.